Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus meyakini bahwa kehadiran kita di alam semesta bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia memiliki tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Tentu saja dalam konteks ibadah di sini adalah melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Dalam konteks ini yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita tidur itu dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam semua aktivitas, dalam keseluruhan sendi kehidupan kita. Karena kita juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dalam seluruh sendi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sehingga ya dalam semua aktivitas kita, dalam akidah kita, dalam syariah kita, dalam muamalah kita, dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, hendaknya didasarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam aktivitas muamalah, ekonomi, bisnis, keuangan, dan berbagai hal muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya di bidang muamalah al-maliyah, di bidang harta. Maka ekonomi, bisnis, keuangan kita hendaknya didasarkan kepada syariat Islam. Dan alhamdulillah, Islam sudah mengatur, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana kita melakukan aktivitas ekonomi, melakukan aktivitas bisnis, melakukan aktivitas keuangan yang didasarkan kepada syariat Islam. Dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan ya ibadah sholat Jumat, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dalam ayat yang lainnya dikatakan laisa alaikum junahun antabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidak mengapa bagimu apabila telah selesai melaksanakan ibadah haji maka mencari karunia, ya, dengan berusaha, dengan berdagang, dengan berjualan, dengan berbisnis untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah jelas sekali bahwasanya, ya, wa ahallallahul bai. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Nah, berarti aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan kita hendaklah didasarkan kepada syariat Islam yang itu telah diatur bagaimana cara kita ekonomi, yaitu apa? Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ya, termasuk juga, ya, setiap akad, ya, transaksi dan juga objek yang diharamkan di dalam Islam. Ya, maknanya apa? Aktivitas ekonomi dan bisnis, ya, serta keuangan, di sana ada perintah, yaitu perintah untuk berdagang, perintah untuk bekerja, perintah untuk berusaha, dan juga ada larangan. Ya, larangannya sangat sedikit, yaitu apa? Pada akad-akad yang diharamkan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaiton fajtanibu. Ya, atau dikatakan ayat yang lainnya, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu adalah objek atau makud yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh melakukan transaksi kepadanya, yaitu darah, ya, kemudian bangkai, ya, kemudian juga daging babi, gitu ya, serta binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain juga tadi apa? Khamr, ya. Kenapa? Karena wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Nah, kemudian ada juga transaksi yang memang diharamkan dari sisi caranya, yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, ya, ketidakjelasan baik dari sisi kualitas ataupun juga kuantitas serta waktu penyerahannya atau qabdul malnya. Ya, demikian juga riba. Riba diharamkan jelas sekali dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitonu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Ya, jelas sekali, bahkan dia akan mendapatkan harbi minallahi wa rasulih, yang mendapatkan genderang perang bagi orang yang masih melaksanakan riba. Ya, kemudian juga disebut juga dengan maisir, perjudian, ya. Judi juga jelas tadi, ya, bahwasanya innamal khamru wal maisir, dan juga perjudian itu adalah rijzun, najis, ya, min amali syaiton, dari perbuatan syaiton, fajtanibu, maka jauhilah, menunjukkan keharaman dari, ya, transaksi yang mengandung unsur, ya, mulai dari gharar, kemudian riba, kemudian maisir, kemudian tadlis, kemudian ghis, kemudian ihtikar, kemudian juga batil, iqrah, dan berbagai akad transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka kemudian, ya, muhasabah ekonomi syariah, kita kembali memperhatikan diri kita. Sudahkah, ya, seluruh aktivitas kita didasarkan kepada syariat Islam? Sudahkah sistem ekonomi yang kita lakukan sehari-hari, usaha kita, bisnis kita, apakah sudah dengan aturan syariat Islam? Kenapa? Karena kalau kita mencari-cari jalan yang lain selain syariat Islam, maka itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna khiyaratun an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ya, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan suatu perkara, maka tidak ada jalan lain baginya
siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berada pada kesesatan yang nyata. Nah, kemudian juga dikatakan dalam ayat yang lainnya juga terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim ya wajib untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, bagaimana kita bermuamalah, berekonomi, berbisnis ya, melakukan aktivitas keuangan haruslah didasarkan kepada syariah Islam. Kalau kita hari ini belum mampu untuk melaksanakannya secara kafah, maka jangan pernah mengatakan bahwasanya ekonomi syariah sama dengan ekonomi yang lainnya, sama dengan ekonomi kapitalis, sosialis ya, dan yang lainnya. Tidak, jangan katakan itu. Tapi katakanlah bahwa mungkin saya belum mampu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena berbeda sekali antara ekonomi Islam, ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis, apalagi ekonomi sosialis ya. Muhasabah ekonomi syariah mengingatkan kepada kita untuk selalu memperhatikan min aina iktasaba, ya dari mana harta yang kita dapatkan, ya wa fi aina anfaqo, ya kemana itu diinfakkan, didistribusikan. Ya, kenapa jangan sampai sumber dari penghasilan kita itu dari yang haram? Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Innan nabata tumbitu minal harami wan naru aula biha. Ya, darah, daging, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Maka sebagai kepala keluarga kita perhatikan ya, jangan sampai nih ya, jangan sampai keluarga kita mengonsumsi barang-barang yang haram ataupun caranya yang haram. Demikian juga diri kita. Setelah itu baru kita perhatikan kemana harta itu kita distribusikan ya, kita purification, kita tunaikan zakatnya. Ada hak-hak selain zakat yaitu infak, sedekah, wakaf ya. Setelah itu baru kita berikan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan harta kita tersebut. Sehingga muhasabah ekonomi syariah mengajak kita untuk kembali memperhatikan diri kita. Sudahkah aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan yang kita lakukan sudah sesuai dengan syariah atau belum? Jangan sampai ya kita melanggar watilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melampauinya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang isyhadu bi anna muslimun, kita masih melakukan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita sebagai hamba banyak sekali dosa dan kesalahan. Jangan sampai dosa kesalahan kita itu ditambah dengan dosa-dosa dalam aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.